Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak semua manusia punya mata, dan tidak setiap yang punya mata bisa melihat. Indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Bisa tuh, Ji? Jadi kalau kita punya mata melihat indah, kita bisa melihat panorama, kita bisa membedakan siang dan malam, kita bisa membedakan mana terang mana gelap. Itu bagi orang yang bisa melihat. Terang bagi kita, gelap bagi dia. Orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana gelap, mana terang. Karena sehari-hari penuh dengan kegelapan. Subscribe Abah channel. Sekarang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastimai kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il mator. Hadratal mukarram, segenap hadirin jamaah taklim pengajian mushola at-Thahiriyah, para sepuh, para asatidz, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda yang sama-sama hadir di kesempatan malam ini. Bil khusus pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, muratibil acara, pengurus wilayah, ketua RT 1 RW 03 Bapak Haji Haris Munandar, kasepuhan kita Bapak Cep Wahyu, Babinsa, Bapak Rodani, dan seluruh hadirin yang sama-sama hadir, yang insyaallah semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada malam ini khususnya Allah antarkan langkah kaki dan ayunan tangan kita hingga terjadilah mujawajaah dan musafahah. Artinya kita bisa bertatap muka, bisa bersalaman, bisa kumpul bersama, sekaligus silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang tersia-sia, melainkan semua adalah ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umatnya yang selalu merindukan, mengharapkan syafaatul uzma di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali malam ini bergilir materi
Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yaitu di halaman 247 ya. Yaitu bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyatin al-ainu minan nazari wal ardu minal matori wal unsa minaz zakari wal alimu minal ilmi wassailu minal mas'alati wal harisu minal jam'i wal bahru minal ma'i wan naru minal hatobi. Alhamdulillah, mengawali di bab yang ke-8. Ada 5 makalah berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat, masing-masing mengandung 8 butir nasihat. Semakin banyak memasukkan nasihat, mudah-mudahan jiwa raga kita semakin sehat. Karena ini merupakan obat penawar dari hal-hal yang mengotori hati dan pikiran. Sebab dalam kitab ini khusus namanya nasoih, nasihat. Kenapa harus menerima nasihat? Ya itu tadi, supaya sehat. Kalau orang itu nolak obat, maka tidak akan sehat. Kalau dia berani meminum obat walaupun pahit, minum jamu itu kan pahit. Pahit, martawali ge, pahit, yang pahit-pahit. Tapi dia rela menelan yang pahit karena berharap menjadi obat. Di dalam nasihat juga enggak manis, pahit. Ya. Sekalipun itu pahit, walau kana muron, sekalipun pahit tapi harus diterima, harus ditelah. Nih ya. Bahkan yang jadi gizi, yang jadi vitamin dan yang jadi sehat justru itu dari yang pahit-pahit. Mun bisa matai kotok gitu. Apun lamun cenah urang ngerada hayang rasa doang permen nino-nino tambahan tai ucing. Rada asem-asem. Ya. Kalau semuanya manis, waduh, jadi orang khawatir. Buktinya babinsa kopi pahit, nggak mau yang manis katanya, karena manisnya mah udah di rumah aja manisnya mah. Itu makanya dia mah sengaja dia mah kalau di luar kopi pahit, di rumah mah ngetunges aya ya gitu. Mantap dia nggak boleh, jangan dibikinin susu di luar, carikan pamajikan. Di luar ngopi bebas, waktu nyusu balik. Itu ya. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita memasuki di makalah yang pertama di bab yang ke-8, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyatin. Ada 8 perkara yang tidak merasa kenyang dari 8 perkara yang lain. Aneh. Dia melakukan, dia mengkonsumsinya, tapi dia tidak merasakannya. Sebagaimana orang-orang itu hidup, tapi tidak merasakan nikmatnya hidup.
Dia sehat tapi tidak merasakannya nikmat sehat. Nanti terasanya nikmat sehat ketika jatuh sakit. Itu seperti itu. Ini juga sama. 8 perkara yang tidak merasa kenyang dari 8 perkara yang lain, padahal dia memakannya, mengkonsumsinya. Mana itu 8 perkara tapi tidak pernah merasa kenyang? Yang pertama, al-ainu minan nazori. Mata tak pernah kenyang memandang. Kalau perut kan ibaratnya ada rasa kenyang makan, tapi mata ini kan memang tugasnya melihat. Tapi kita melihat, memandang, tidak pernah mata ini puas memandang, apalagi yang dipandangnya aduhai. Sebenarnya can pernah ia ngomong teh bosen ia mata ngadul alam dunia. Bahkan sampai dioperasi yang lebih cenghar penglihatannya. Tuh. Jadi satu yang nggak pernah merasakan kenyang adalah pandangan mata. Karena satu hari saja kita tidak bisa memandang. Bagaimana? Ya, makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kedua belah mata dan kita bisa memandang yang indah-indah di alam dunia. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak semua manusia punya mata. Dan tidak setiap yang punya mata bisa melihat. Indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Bisa tuh, Ji? Okay. Jadi kalau kita punya mata melihat indah. Kita bisa melihat panorama. Kita bisa membedakan siang dan malam. Kita bisa membedakan mana terang, mana gelap. Itu bagi orang yang bisa melihat. Terang bagi kita, gelap bagi dia. Orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana gelap, mana terang. Karena sehari-hari penuh dengan kegelapan. Makanya di situ kalah kita. Kalah di mana? Orang-orang yang buta saja masih mengerjakan ibadah. Ari orang anu matana sarareukeut ngaji ge ulah. Masya Allah. Ya inilah. Makanya salah satunya nikmati punya mata bisa memandang. Karena masih banyak orang yang tidak bisa melihat. Tuh. Yang kedua, bumi tak kenyang daripada hujan. Tidak pernah merasa kenyang. Mau berapa hari, berapa malam diterima aja oleh bumi. Walaupun banjir bandang, nggak pernah bosan bumi menerima air hujan. Jadi kan air hujan itu akan menjadi stok buat manusia. Ketika nggak ada hujan, terpaksa diambil dari dasar bumi melalui jetpack, melalui satelit, melalui sanyo. Akhirnya apa? Stok yang ada di bumi dikodok. Tuh. Ya. Makanya bumi ini basah oleh air hujan adalah sebagai tanda rezeki daripada Allah Subhanahu. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Allah menurunkan air hujan dari langit ke bumi, kemudian tumbuh buah-buahan. Sehingga menjadi rizqul lakum. Buah-buahan yang disiram oleh air hujan, maka akan tumbuh berbuah minas samarati rizqul lakum. Akhirnya menjadi rezeki bagi manusia. Ada melon, ada semangka, ada mangga, ada jeruk, ada nanas, ada semuanya. Itu wasilah daripada turun hujan. Makanya kalau orang tidak paham asal kejadian, marah-marah. Kalau hujan melulu banjir. Nah, itu. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam grupnya Kopi nih, grup ketua Watere, ada bahasa sanajan gempa dordar gelap waktu ngaji ngaji.
Oh, eta kudu kitu ieu mah gerimis we henteu. Aduh. Baru gerimis doang spray orang. Itu akan menjadi sebab alasan. Ji, kemarin tengah ngaji gerimis. Emang dasarna bae geus niat moal ngaji. Kan begitu, ya. Nah, maka oleh karena itu manfaatkan apa yang kita punya. Misalnya kita sekarang punya sehat, punya sempat, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah malam ini gitu. Ya mudah-mudahan malam-malam berikutnya seperti ini ya. Itu. Iya. Tuh, jadi kita harus lihat bumi aja yang diserang oleh hujan sampai banjir, tapi tidak pernah puas, tidak pernah bosan. Kita juga disiram dengan berbagai ilmu, terus jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bosan. Itu. Yang ketiga, kata Nabi, perempuan tak kenyang daripada laki. Jadi poliandri ini mah. Benar. Iya. Laki-laki padahal yang disunahkan untuk banyak istri. Untung aja itu ayat Al-Quran perintah nikah jatuhnya mandum, jatuhnya sunnah. Seandainya perintah itu wajib, doraka Haji Adan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Nikahilah wanita-wanita yang kau cintai 2, 3 atau 4. Itu perintah nikahilah, sunnah. Kalau seandainya wajib, wow, atau menang unggul babinsa. Itu, ya. Waduh, Bapak Encep doraka pemajikan hijibah. Begitu ditanya, kenapa istrimu satu? Takut istri. Wah, berarti bukan takut Allah ini. Diusir deui, Bah. Aduh, kenapa takwa sama istri tua? Nah. Aduh, Masya Allah, ya ngaku nama jawara. Di imah mengepel. Aduh, Masya Allah, ya. Nah itu perempuan memang tak kenyang daripada laki-laki. Ada yang udah nikah 20 kali. Makanya kan kebanyakan yang di dunia malam hiburan itu ya siapa? Perempuan. Laki-laki mah datang sekali pengunjung, dia menerima tamu 70. Coba. Bagaimana di sini? Sesuai, perempuan tak kenyang daripada laki-laki. Karena dari segi nafsu itu jauh perbedaannya. 1 lawan 9. Perempuan luar biasa. Itu yang paling gagah di muka bumi, wanita. Kuat. Kita mah walaupun laki-laki cemen. Laki-laki mah nggak ada apa-apanya. Perempuan mah hebat, kuat. Mana buktinya? 2 gunung dibawa sendirian. Selanjutnya kata Nabi, ulama tak kenyang daripada ilmu. Yang udah jadi ulama merasa masih kekurangan. Kenapa kita yang belum jadi siapa-siapa merasa udah merasa udah punya padahal bukan kelebihan, pemalasan. Jadi orang tuh semakin bertambah ilmunya, semakin dirinya merasa bodoh. Seperti buah padi, makin berisi makin nunduk, makin tawadu artinya. Bahkan Syekh Nawawi diceritakan ketika masih muda, dia mimpinya selalu haus, dan ketika datang diberi minum sama sekali tidak menghilangkan hausnya. Lautan disedot dalam mimpinya, habis, nggak pernah dia merasa kenyang. Lalu besoknya dia bertanya kepada ayahnya, namanya Umar, bapaknya. Wahai ayah,
Saya sering sekali mimpi haus dan meminum lautan, tapi aneh, tidak merasa cukup dari haus tadi. Artinya tidak menghilangkan haus. Lalu bapaknya nanya lagi sama gurunya. Gurunya menjawab bahwa anakmu kelak akan haus akan ilmu sampai ke negeri jazirah, walaupun di sini ulama sudah disedot ilmunya, dia ke sana, tapi datang ke sana tetap merasa kekurangan. Terbukti menjadi ulama yang besar tingkat internasional dan karya-karyanya banyak, dan di seluruh pesantren dikaji karya-karya daripada Syekh Nawawi ini luar biasa. Maka ulama tak kenyang daripada ilmu, karena semakin dia diberi ilmu oleh Allah semakin merasa kekurangan. Begitu. Selanjutnya kata Nabi, pengemis tak bosan-bosan meminta-minta karena ketagihan. Apalagi zaman sekarang berbagai macam cara dilakukan, cara meminta agar orang-orang melihatnya ngeri. Iya, miris, agar orang-orang kasihan, agar orang-orang iba. Pura-pura buntung, pura-pura kengkong, pura-pura jubag. Iya. Makanya ini sudah dinyanyiin sama Bapak Haji Roma. 1001 macam cara orang mencari makan tuh. Dari yang menjual koran sampai menjual kehormatan. Begitu. Macam-macam orang mencari untuk makan. Ada yang meminta-minta, maka orang tersebut semakin dia banyak meminta, semakin merasa ketagih. Karena kalau kerja kan capek. Udah gitu orang lain yang ngatur lagi. Kamu harus pulang jam 5. Kalau meminta-minta mah sekali minta udah dapat pulang. Nggak usah nunggu sampai jam 5. Iya, tapi tidak bagus meminta-minta, tidak diperbolehkan oleh agama. Kalau kita badannya punya tenaga yang diberikan akal sehat. Kenapa? Karena apa yang kita keluarkan dari keringat kita untuk kasab, maka itulah yang paling barokah. Allah benci. Illa lidaruratin, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet, seperti orang yang cacat, orang yang sudah tidak punya tenaga, orang yang sudah tua, tidak ada penghasilan dan tidak ada yang memberi. Apa boleh buat? Itulah bagiannya. Iya. Sampai-sampai orang kapan uluk salam nabegeh beda-beda. Ada yang sahdu, assalamualaikum, tok assalamualaikum, pika sediheun. Begitu dibuka teh ya, dibuka pintu, sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. 2000 lempang deui. Eta bae lagu nama. Eta bae lagu nama. Aya 10 warung bae 2000 geus sabarata. Atuh model gitu doang ngombrang-ngombreng. Gitu. Aya nu kieu bae kalau bulan bisa ngomong 2000 balik, geus. Itu. Ya. Ada juga yang salamnya ini kenceng. Assalamualaikum. Wah, hati-hati. Jawara datang, nagih hutang. Itu mah siap-siap aja pintu belakang. Kalau yang begini mah, assalamualaikum. RT ngajak ngariung. Itu mah. Aduh, insyaallah ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi, orang serakah tak kenyang mengumpul-ngumpul harta. Jadi orang yang serakah judulnya.
Karena semakin dia diberi banyak kekayaan, karena di hatinya ini adalah ada rasa kekurangan dan kekhawatiran, maka semakin diberi, semakin banyak, justru bukan semakin menikmati, malah semakin tersesat. Kenapa? Karena semakin merasa kekurangan. Itu. Ya. Maka luar biasa, orang-orang yang tidak akan ada rasa kenyang sudah disebut-sebutkan oleh Nabi. Maka ini sesuatu yang mengingatkan kepada kita bahwa kita diajarkan sama orang tua yang namanya rezeki, harta, meminta kepada Allah walaupun sedikit tapi cukup. Kalau sedikit aja cukup, berarti lamun loba nyes. Nah, itu adalah kehendak kita. Lamun cenah loba bae teu cukup, komo teuing saeutik tuh. Maka orang yang serakah itu tidak akan pernah kenyang, sebab mengumpul-ngumpul harta lantaran untuk memperkaya, untuk kesombongan, bukan sebaliknya. Tapi kalau untuk kemaslahatan, semakin diberi oleh Allah, semakin dia mudah kepada orang lain, semakin dia memberi kemudahan, maka rezeki oleh Allah juga semakin dimudah. Enggak ada ceritanya orang memberi infak sedekah jatuh kecuali ngasih janda. Oh, randang orang maksudnya ya kepadil. Ai rangda ini moal miskin. Ieu mah gara-gara mere rangda anu rada. Naon cek molohok bae. Sok penasaran bae. Ya. Itu mah bukan sedekah, itu mah bukan infak, itu mah asmara namanya. Sebab ketika orang sedang asmara, dia bilang jangankan harta, nyawa pun aku rela korbankan. Edan tuh. Munasabah beak duit atau demi janda. Nah, jadi inilah 8 perkara yang tidak pernah merasa kenyang. Makanya kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kemudian laut tidak kenyang daripada air. Walaupun pasang, surut, direndam itu laut tiap hari, belum lagi dengan deburan ombak dan badai, tapi dia tidak akan pernah merasa kenyang. Tuh. Kemudian yang terakhir, api tak kenyang daripada kayu bakar, bahan bakar. Enggak ada rasa kenyang buat api karena udah banyak membakar. Ketika masih ada yang perlu dibakar lagi sama dia. Iya, kayak lampu, selama minyaknya masih ada, dia tidak akan pernah padam. Semakin bertambah minyaknya, maka api semakin dan tidak ada batasan kebesarannya dan tidak akan ada rasa kenyangnya. Seperti itulah, seperti hawa nafsu, ya. Maka di dalam penjelasan dalam hadis lain Nabi bersabda, man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba fakrin fi dunya wal akhirah. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillahi a'tahullahu khairadud dunya wal akhirah. Barang siapa membuka pintu permintaan, yaitu meminta-minta, maka Allah membukakan pintu kefakiran di dunia dan di ini. Dia sebenarnya badan umurnya masih tenaganya masih tapi tidak mau maunya minta, ditutup oleh Allah pintu rezeki dunia dan akhirat. Artinya tidak ada kebaikan, nggak ada nilai pahala ibadah. Tapi kalau bekerja kan ada jihad di dalamnya. Judulnya apa coba, Gus? Judulnya apa? Yang jihad itu mengeluarkan keringat. Judulnya pejuang rupiah. Bener nggak? Atuh iya. Oh, atuh salah sih Agus mah ditanya, Bang Agus, bagaimana? Mencari sesuap nasi. Lah, letik amat. Kalau cuma sesuap nasi nggak usah bekerja, ngariung bagi lebih.
Itu mah cenah ge bahasa biasalah, itu mah bahasa sederhana. Tapi jangan, kalau itu kan zaman dulu, sekarang kan udah beda. Kalau dulu ditanya mencari sesuap nasi, sekarang atuh ganti, lebihin atuh mencari sepiring nasi. Kalau dulu sesuap, kuari mah sepiring. Bener tuh, Paceng? Senyum bae deh. Dan barang siapa membukakan pintu pemberian, orang ini baik. Ini mah sebaliknya, kalau tadi mau meminta-minta, ini mah yang memberi, ya, memberi kepada orang lah. Tapi dia memberinya lillahi ta'ala. Kata Nabi, wajhillah, karena Allah. Artinya udahlah, gua mengasihi ini karena Allah. Artinya terserah Allah aja, mau bagaimana, lillah itu namanya. Maka Allah memberi kebaikan kepadanya dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Jarir, luar biasa, ya. Maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, 8 perkara yang disebutkan ada dalam kehidupan kita semuanya, dan itu adalah sebuah nasihat agar yang buruk-buruknya dalam 8 perkara ini hendaknya dijauhi sejauh mungkin, dan yang baik hendaknya diamalkan. Insya inilah kajian kita, karena sudah masuk makalah yang kedua. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada malam-malam taklim mendatang. Semoga Allah masih berikan umur panjang disertai sehat wal afiyah. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.